Tidak bisa dipungkiri jika aksi militerisasi Cina di setiap wilayah persengketaannya dengan negara-negara ASEAN membuat situasi di wilayah Laut Cina Selatan berada di ambang perang politik dan hingga perang dengan adu kekuatan militer. Apalagi pasca Cina melanggar perjanjian pada tahun 2015 lalu. Dan di dalam perjanjian tersebut, Cina sepakat untuk tidak melakukan militerisasi pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan, seperti Kepulauan Spratly dan Paracel yang hingga saat ini masih menjadi wilayah persengketaan karena memiliki klaim tumpang tindih dengan beberapa negara di kawasan ASEAN. Tentunya dengan kebiasaan Cina melanggar perjanjian militerisasi pada konvensi PBB sejak tahun 2015 lalu, membuat Beijing seakan semakin berani menggertak musuh-musuhnya dengan pernyataan yang siap perang melawan negara-negara di ASEAN dan Amerika Serikat. Namun, tidak bisa dipungkiri jika seiring berjalannya waktu, Cina tampaknya semakin menjadi-jadi sebab setelah kunjungan Menhan Cina ke Indonesia untuk melakukan kerjasama pembangunan base pangkalan militer di wilayah Laut Natuna Utara Indonesia. Namun, pergerakan kapal Coast Guard Tiongkok ke wilayah Natuna Utara baru-baru ini tampaknya adalah sebuah respon Cina terhadap Indonesia. Sebab Menhan Prabowo Subianto dengan tegas menolak ajakan kerjasama pembangunan pangkalan militer Cina. Selain itu, menurut salah satu media informasi lainnya, sebuah partai besar komunis Cina telah kembali menyuarakan perang besar terhadap dunia. Hal tersebut telah dinyatakan langsung melalui Partai Komunis Cina terhadap media The Global Times dan mengumbar retorika yang menyatakan diri siap perang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Cina. Namun, selain menyatakan siap perang melawan negara-negara yang dianggap oleh Cina sebagai musuh, Partai Komunis Cina itu juga telah sesumbar bahwa jika terjadi perang, Cina akan memenangkan perang bahkan jika melawan Amerika Serikat sekalipun. Melansir dari media sumber informasi lainnya, tampaknya pernyataan arogan Cina dengan sikap propagandanya terhadap wilayah Laut Natuna Utara milik Indonesia yang diklaimnya masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Tiongkok atau Laut Cina Selatan, membuat situasi antara Cina dan Indonesia berada di ambang persitegangan yang kian meruncing. Pasalnya, usai Partai Komunis Cina menyatakan siap perang melawan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Serikat melalui media The Global Times beberapa waktu lalu, Cina kembali menyuarakan aksi manuver propagandanya di wilayah Laut Natuna Utara di saat situasi Laut Cina Selatan semakin memanas. Misalkan saja, Beijing menyatakan jika kapal patroli Cina berhak untuk masuk ke perairan yang menjadi yurisdiksinya, sehingga pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas laporan Indonesia bahwa kapal penjaga pantai Cina telah memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Memang tidak bisa dipungkiri jika pasca peristiwa yang menegangkan antara Cina dengan Indonesia pada awal bulan Januari lalu mengenai wilayah laut maritim atau Nine Dash Line yang diklaim sepihak oleh Cina, sehingga pernyataan Partai Komunis Cina melalui The Global Times bisa menjadi adalah sebuah respon terhadap wilayah kedaulatan Natuna Utara Indonesia yang menjadi ancaman saat ini. Sebab baru-baru ini, Beijing secara sepihak menyatakan jika hak dan kepentingan Cina di perairan yang relevan di Laut Cina Selatan adalah sudah jelas, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers Selasa 15 September 2020 kemarin. Namun, sebelum adanya pernyataan tersebut, Partai Komunis Cina atau PKC melalui The Global Times menyatakan bahwa telah siap berperang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing.
Sementara itu, di sisi lain, menurut sumber media informasi lainnya, selain bersitegang dengan Indonesia terkait wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, hubungan Vietnam dan Cina juga semakin membara. Pasalnya, walaupun Cina dan Vietnam sama-sama berpaham komunis, namun hubungan kedua negara ini tetap saja tidak pernah akur hingga saat ini. Pasca perang yang terjadi dari kedua negara pada 17 Februari tahun 1979 hingga 16 Maret tahun 1979 silam. Persitegangan kedua negara yang sama-sama berpaham komunis tentunya membuka peluang kerjasama Vietnam dan Amerika Serikat yang juga merupakan musuh bebuyutan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut terbukti ketika Vietnam menyambut baik kontribusi Amerika Serikat yang konstruktif dan responsif terhadap upaya ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan perkembangan di Laut Cina Selatan, kata Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh pada Kamis 10 September dalam pertemuan virtual antara perwakilan dari 10 negara ASEAN. Dengan sambutan dan dukungan Vietnam terhadap Amerika Serikat, tentunya sekaligus membantah pernyataan Beijing bahwa pasukan Amerika Serikat telah membuat kawasan di wilayah Laut Cina Selatan saat ini semakin tidak stabil. Namun, faktanya Cina lah yang telah memulai dan mengumbar api perang dengan negara-negara di ASEAN, sebab telah mengklaim sepihak wilayah zona ekonomi eksklusif negara-negara di kawasan ASEAN sebagai milik Cina. Karena sikap dan pernyataan arogan Cina di wilayah Laut Cina Selatan, membuat negara-negara di Asia Tenggara sangat terbuka peluang kerjasama dengan Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan, kata Menteri Pertahanan Vietnam. Namun, pada pertemuan virtual sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kepada para Menteri Luar Negeri Asia Tenggara bahwa Amerika Serikat campur tangan dalam perselisihan teritorial dan memperkuat penempatan militernya di wilayah yang diperebutkan untuk tujuan politiknya sendiri. Selain itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok menyebut jika Amerika Serikat sebagai pendorong militerisasi terbesar di Laut Cina Selatan, menurut pernyataan yang diposting oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Sementara itu, di sisi lain, Menteri Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa justru sebaliknya Tiongkok adalah pengganggu yang sebenarnya dengan manuver klaim ekspansif Beijing terhadap teritorial maritim beberapa negara ASEAN. Selain itu, Tiongkok juga melanggar putusan Pengadilan Internasional tahun 2016 lalu yang dianggap tidak sah atas semua klaimnya dan diharuskan keluar dari kepulauan di Laut Cina Selatan. Ditambah beberapa waktu lalu, Tiongkok melakukan uji coba rudal di Laut Cina Selatan. Namun, selain persitegangan Cina dengan negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan, tampaknya pengaruh Cina di dunia militer menunjukkan keseriusan respon dari beberapa negara. Sebab beberapa negara-negara anti-Cina lainnya melakukan kerjasama untuk mendukung satu sama lain demi menghentikan sikap arogansi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut dapat kita lihat setelah India dan Jepang menandatangani Fakta Logistik Militer Utama. Perjanjian serupa lainnya yang melibatkan Prancis dan Australia tampaknya akan segera dilakukan. Fakta militer antar benua semacam itu memiliki satu tujuan yang sama, yakni untuk menentang meningkatnya ancaman Cina terhadap perdamaian dan dunia militer.